Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang paling dinantikan oleh orang yang sedang bergumul dan sedang menantikan pengharapan keluar dari kepenatan hidupnya adalah pertolongan. Apapun kondisi kita yang paling terburuk, yang paling kita harapkan adalah adanya orang yang mau menolong kita. Ketika kita kesulitan dalam hal keuangan, kita berharap ada teman yang menawarkan bantuan. Ketika kita membutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaan kita, yang kita harapkan adalah pertolongan dari mereka menawarkan dirinya. Apapun kondisi hidup kita yang paling berat, yang paling sulit untuk kita lalui, salah satu hal yang paling kita inginkan adalah datangnya pertolongan. Ketika saudara-saudari mengalami pergumulan atau penderitaan, dari manakah kita berharap datangnya pertolongan? Apakah pertama-tama adalah dari manusia? Atau justru kita berharap benar-benar memohon pengharapan hanya kepada Tuhan? Pemazmur di dalam nas ini menyampaikan ungkapan imannya bahwa di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, di dalam kesusahannya, di mana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, di mana nyawanya diancam, di mana nyawanya adalah menjadi kejaran Raja Saul pada waktu itu dengan tentara-tentaranya. Raja Daud hanya berharap kepada Tuhan. Dia berkata, mataku terarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata yang dapat menolong kita untuk keluar dari masalah kita adalah sepanjang kita terus menatap kepada Tuhan. Jangan menoleh yang lain, karena bila kita menoleh kepada hal yang lain, kita akan mudah begitu menyerah dan merasa Tuhan begitu jauh. Kita ingat Petrus ketika dia ingin seperti Yesus berjalan di atas air. Sebenarnya dia sudah mampu melakukannya, tapi ketika angin datang, ketika goncangan datang menerpa kehidupannya, menerpa dirinya, dia langsung takut. Matanya tidak lagi melihat Yesus, sehingga dia hampir tenggelam. Seperti itulah hidup kita. Ketika kita tidak lagi menatap Tuhan, ketika kita sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita akan segera sirna. Pengharapan kita akan segera lenyap. Mazmur hari ini mengingatkan kita saudara-saudari, apapun yang saudara alami, apapun yang sedang saudara lalui, berharaplah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin sekarang kesembuhan belum terjadi. Mungkin sekarang kita sudah berobat tapi Tuhan tidak berikan kesembuhan juga. Tetaplah mata kita, pandangan iman kita terarah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Hanya kepada Tuhanlah mata kita harus terarah, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan keselamatan kita. Melalui pengasihanannya kita beroleh kekuatan, penyertaan, kemampuan menghadapi segala tantangan, kemampuan untuk menghadapi segala rintangan dan kesulitan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Ingatlah bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita. Daud mengatakan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jaring ini adalah masalah, jaring ini adalah pergumulan. Sekarang Bapak Ibu, apakah masalah Anda? Apakah yang menjadi jaring yang mengikat kaki kita? Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi yang surut, mungkin anak-anak yang melawan kepada kita orang tua, atau mungkin hal lainnya. Mataku terarah kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara-saudara. Miliki iman, maka iman akan menyelamatkan kita. Teruslah berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Seperti juga Abraham, dia menantikan 25 tahun lamanya. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun dia meminta pada Tuhan, tapi 25 tahun lalu Tuhan menjawab doanya.
seperti itu juga kita. Kalau kita berdoa, katakan, saya sudah lama berdoa. Apakah sudah sebegitu lama kita meminta pada Tuhan? Jika belum, teruslah berharap, maka Tuhan akan menolong kita. Mataku, jiwaku, imanku terarah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, firman yang kami dengarkan hari ini. Kuatkanlah kami untuk melalui hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Firman-Mu kiranya dapat kami lakukan. Iman kami dan juga mata pengharapan kami terus terarah hanya kepada Tuhan. Kami tidak akan undur jika kami mengalami pergumulan dan kesusahan, karena kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari jaring, dari pergumulan, dari kesusahan yang kami alami, asal kami tetap beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami berserah pada Tuhan. Pimpinlah langkah kami agar kami mendapatkan ketenangan di dalam menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang menderita Tuhan tolong, yang berduka Tuhan beri penghiburan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap semangat menjalani hari pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.